Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, nostalgia kita di tempat ini ya. Bisa agak maju yang di belakang. Kita akan segera mulai ibadah kita. Mari saya undang bagi berdiri bersama. Nyatakan kerinduan kita kepada Allah kita yang dahsyat. Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Dia yang bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Buat pagi ini Tuhan, terima kasih. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Engkau tahu segala kerinduan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan memuji, menyembah Engkau di tempat ini. Bersama komunitas kami BPCC. Tuhan layakkan setiap kami. Sebab Engkau Allah yang layak kami tinggikan, kami puja-puja. Bapa, biarlah Allah Roh Kudus mengurapi setiap kami. Baik yang melayani maupun yang dilayani. Tuhan, kami serahkan Tuhan Yesus ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya sesuatu terjadi. Mujizat terjadi. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang kepicikan dihiburkan. Ada kelepasan di dalam hadirat Tuhan. Dan kami rindu merasakan hadirat-Mu nyata dalam hidup kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesainya. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Di dalam satu nama yang ajaib, dahsyat, perkasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam Mazmur 7:3 dikatakan, siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Oh gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Katakan amin. Yes. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Selain Kau
ada di bumi untuk menyatakan kasih-Mu buat setiap orang yang kami temui. Dan sekarang kami mau lebih lagi memuji menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap bergoyang lebih lagi bersama dengan saya, katakan amin. Sorak-sorai lebih lagi dong buat Allah kita. Haleluya, siap bergoyang. Haleluya. Saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat. Siapa yang paling mempesona di dunia dan di bumi dan di sorga? Siapa? Yesus. Hanya Yesus yang paling mempesona kita. Haleluya. Hanya Dia yang sanggup mengubahkan setiap hidup kita. Sungguh Kau mempesona, yes, segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu. Dia mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu, yes, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu. Dia rela mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, yes, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga diriku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan-Mu. Sama-sama, shalalalalala. Sungguh Kau mempesona, yes, segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu. Dia rela mati bagiku, hapuskan dosaku. Jemaat Tuhan sendiri katakan sungguh Kau, oh ya, segala perbuatan hapuskan. Kau buktikan, Dia mati bagi kita, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, sekarang jadi baru. Ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan-Mu. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga diriku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan-Mu. Come on, yeah. Katakan mahkota kehidupan-Mu. Haleluya. Yang mau terima mahkota siapa? Amin. Haleluya. Kerjakan, nyatakan kasih Yesus di tempat kita, dimanapun kapanpun berada. Amin. Haleluya. Mau lebih lagi bergoyang? Come on, perkusi.
Kang Dedi berikan. Gimana bergoyang? Di tempatnya masing-masing bisa bergoyang ya. Kalau menang, dia bawa sorak-sorai itu kayak apa sih sorak-soraknya bunyinya? Gemuruh kan?
Coba kita ucapkan haleluya, seorang kemenangan ya. Haleluya 3 kali yang keras ya. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Sorai-sorai. Kenapa kita harus begitu ya? Karena Yesus mati bukan gampang-gampang saja. Dia sungguh-sungguh mati buat kita saking cintanya. Makanya hanya dia yang disebut sang cinta. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Satu-satunya cinta yang ada di dunia hanya di dalam Yesus. Dia satu-satunya pengharapan di dalam setiap hidup kita. Amin. Singer memuji Tuhan. Sekalipun dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Yes, Kau setia dalam setiap rencana. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari dari awal dengan sungguh katakan, walau dunia berubah, kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana. Katakan, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri lebih lagi, katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Mari jemaat Tuhan katakan, sampai detik ini ku amin. Penyertaan, sungguh sempurna penyertaan Tuhan. Sampai hanya Engkau Tuhanku. Amin. Satu-satunya
Bapa kami yang kekal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini kami kembali Tuhan datang kepadamu di dalam ibadah hari ini Tuhan. Engkau ingin menyampaikan sesuatu dalam kehidupan kami. Apa yang kami terima hari ini Tuhan, kami mau tangkap, kami mau renungkan dan kami mau lakukan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau sendiri boleh ada bersama dengan kami. Tuhan melawat kami, membentuk hidup kami Tuhan, supaya hidup kami selalu Tuhan boleh berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sungguh sempurna. Kami membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Dimanapun kami berada Tuhan, Kau selalu ada. Immanuel, Tuhan beserta dengan kami. Kami tetap percaya apapun yang terjadi, sekalipun keadaan kami gelap gulita, keadaan kami tidak menentu Tuhan. Apapun yang terjadi di masa depan kami hanya satu, memegang janji firman-Mu Tuhan. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur membentuk gereja Tuhan. Kau sendiri akan melawat kami Tuhan. Seterusnya Tuhan, Kau sendiri melakukan menyatakan Tuhan isi hati kehendak-Mu dalam kehidupan kami, untuk kami boleh memahami akan Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, memberkati setiap gereja Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan menyampaikan pesan Tuhan tentang hikmat yang berasal dari atas. Saudaraku yang terkasih, saudara, kita percaya sebagai orang-orang yang sudah dipilih, ditetapkan untuk diselamatkan. Sekalipun kita masih ada di bumi ini, tentunya ada maksud rencana Tuhan untuk kita bisa mengalami pengalaman itu bersama dengan Tuhan ya. Nah, dunia ini saudara ya, yang saudara tinggali di sekarang ini, saudara kita ini akan menemukan banyak hal-hal, nilai-nilai yang harus saudara perhatikan dan renungkan. Ya, karena kenapa saudara? Karena dunia ini saudara bertambah lama bertambah jahat. Orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mengenal kasih karunia Tuhan, dia melakukan kejahatan seenaknya sendiri saudara ya. Banyak terjadi hal-hal yang kriminal. Banyak terjadi hal-hal yang menyakitkan, yang membuat orang lain jadi dirugikan, orang lain jadi menderita, saudara. Ya, saudara, kita hidup di akhir zaman, tentunya kondisinya sebetulnya sama dengan zaman dahulu, dimanapun berada, dari segala zaman, saudara. Maka dari itu Tuhan melihat keadaan dunia ini adalah dunia yang bertambah hari bertambah jahat, saudara. Bertambah hari bertambah jauh daripada Tuhan. Ya, saudara, makin lama dunia ini makin lama makin hancur. Dan orang-orang yang tinggal dalam dunia ini tentunya saudara harus diperlengkapi. Ya saudara dan saya, kita ini berasal dari Tuhan. Ya, kalau kita ada di dalam dunia ini tentunya ada rencana Tuhan supaya kita melakukan hal-hal dan merenungkan. Apa sih kenapa kita ada dalam dunia ini? Apa sih tujuan kita hidup dalam dunia ini? Nah saudara, bukti Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia menyampaikan isi hatinya yang saudara harus perhatikan. Ya, kita ini cuman melewati dunia ini hanya sementara, saudara. Yang kita perhatikan, saudara, yang kita orientasikan itu bukan hal-hal yang sifatnya jasmani. Tidak, saudara. Ya, kalau kita orientasi kita hal-hal yang jasmani, ya saudara, maka kita akan fokus kita pada hati kita, pada hal-hal yang seperti itu, hal yang fana, saudara. Ya, hal yang jasmani itu memang kita butuhkan, tapi saudara harus punya satu keputusan bahwa saya juga memperhatikan hal yang sifatnya perkara-perkara yang di atas, hal-hal yang sifatnya rohani, saudara. Mari kita belajar tentang kebenaran firman ini, yaitu tentang hikmat yang berasal dari atas ya. Kita baca firman Tuhan di dalam Yakobus 3 ayat 17 dan 18. Yakobus 3 ayat 17 dan 18 ya. Berkata demikian. Tetapi hikmat yang dari atas, perhatikan. Hikmat yang dari atas, bukan dari bawah bumi ya. Dari atas, dari tempat yang maha tinggi, dari tempat yang mulia. Artinya berasal dari Allah Bapa. Adalah pertama-tama murni. Perhatikan. Murni saudara. Asli ya. Kemudian selanjutnya pendamai, peramah, penurut,
penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Tidak memihak, tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Saudara, saudara tahu bahwa kitab ini ditulis oleh Yakobus. Saudara tahu Yakobus itu siapa? Ada yang bilang Yakobus anak Zebedius. Bukan, ini ada Yakub yang lain, Yakobus yang lain. Saudara tahu Yakobus? Pernah enggak tahu? Saya kasih tahu sekarang. Yakobus ini adalah adik kandungnya dari Tuhan Yesus. Bapaknya itu adalah Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria itu enggak cuma melahirkan Yesus dengan kuasa Roh Kudus, tapi juga melahirkan secara jasmani, secara daging, yaitu salah satunya adalah Yakobus. Ya, Yakobus selama hidup bersama dengan Tuhan Yesus, pasti dia akan mengalami interaksi setiap hari seperti layaknya saudara kandung kan ya. Ya, jadi pada waktu Yesus masih kecil, masih remaja, belum melakukan hal-hal yang spektakuler. Tentunya pasti orang tidak tahu bahwa Yesus adalah Mesias, bahkan saudara kandungnya sendiri tidak tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan dititipkan melalui Maria, lalu lahirlah Yesus, kemudian lahirlah anak-anak yang lain yang dilahirkan oleh Yusuf dan Maria. Nah, ketika Yesus mencapai usia 30, mulai dia melakukan pekerjaan-pekerjaan ilahi, yaitu melakukan banyak mujizat untuk membantu menolong orang-orang yang susah, saudara. Ya, mengajar, saudara, dan akhirnya Yakobus tahu siapa Yesus sebenarnya. Sampai pada hari kematiannya pun, sampai hari kebangkitannya, dan juga pada saat Yesus naik ke surga, akhirnya baru percaya. Setelah mengalami pengalaman hidup dengan Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, Yakobus ini menuliskan tentang bagaimana isi hati Tuhan untuk sebetulnya kepada 12 suku Israel. Ya, saudara, dan juga termasuk kita orang-orang Kristen yang sudah dimenangkan. Ya, saudara, kita adalah orang Israel rohani, tentunya saudara dan saya tentunya menjadi bagian daripada rencana Tuhan untuk diselamatkan. Maka itu saudara kita semua diperlengkapi oleh Tuhan. Ya, nah, saudara. Menurut kitab Yakobus 3 ayat 17, hikmat dari atas adalah hikmat yang berasal dari Allah Bapa. Ya, bukan sekedar kecerdasan manusia. Ya, bukan pengalaman hidup ataupun kemampuan berpikir kita secara logika. Ya, jadi hikmat ini saudara berasal dari Bapa, menghasilkan apa? Karakter yang mencerminkan sifat daripada Tuhan Allah Bapa kita dan harus nampak di dalam apa? Cara seseorang hidup serta bagaimana kita memperlakukan orang lain. Saudara, ini loh sangat penting ya. Kalau kita tidak diajar, tentunya kita menjadi orang yang kurang ajar, benar nggak Bapak Ibu? Ya, kalau kita tidak diajar, kita akan semaunya sendiri melakukan sekehendak kita. Di mana kalau kita berinteraksi dengan banyak orang, kita akan memperlakukan orang lain semau kita, sesuka-suka kita, saudara. Maka itu saudara, Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk bisa kita memahami isi hati Tuhan. Kalau kita hidup dalam dunia ini, apa sih yang harus kita kerjakan? Tanggung jawab bagaimana saudara memperlakukan orang lain dan juga sama seperti saudara memperlakukan hidup kita sendiri. Ya, kalau kita memperlakukan orang lain tentunya pasti ada sesuatu usaha, ya, ada satu perjuangan. Bagaimana orang lain itu tidak menjadi sedih, tidak menjadi susah, tidak menjadi menderita. Tentunya saudara kita perlu apa? Diberi hikmat oleh Tuhan. Nah, Tuhan mengajar hal itu. Saudara, kalau kita di dalam Tuhan tentunya prinsip dasar yang utama, kenapa Tuhan memilih kita adalah Dia mengasihi saudara dan saya. Ya, dan saudara pun juga harus memiliki prinsip yang sama. Nah, mengasihi ini harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Ya, jadi hikmat yang dari atas itu adalah bukan sekedar kita kepintaran manusia, bukan pengalaman hidup kita, saudara. Bukan kemampuan kita melakukan sesuatu atau berpikir secara logika, saudara. Tapi hikmat daripada Bapa di surga itu menghasilkan karakter yang memberkati sesama. Ya, yang berkenan kepada Tuhan, saudara. Yang tidak merugikan orang lain, tidak menjatuhkan dan membinasakan. Dan menjerumuskan orang lain. Setuju gak Bapak Ibu sekalian? Nah, inilah yang diperlengkapi untuk kita semua saudara gereja Tuhan.
Ya saudara, maka dari itu kenapa saudara dan saya diajar terus untuk bisa memperhatikan, merenungkan firman ini. Supaya kita menjadi orang-orang yang terus melakukan kebenaran. Kadang-kadang kita gagal saudara. Mungkin ya saudara kita ini dengan sengaja kita kenapa? Karena kita jengkel, karena kita ini egois, karena kita maunya sendiri. Ya kita nggak peduli orang lain. Orang lain susah, rugi, nggak masalah. Saudara, kita sendiri harus bagaimana saudara memperhatikan selain dirimu sendiri, saudara memperhatikan keadaan sesamamu. Saudara, nah inilah panggilan gereja Tuhan untuk memperlengkapi, untuk bisa mengajar, untuk bisa menolong orang lain, saudara. Dan mulai daripada kita semua. Ya setiap pribadi, mulai dari pribadi kita sendiri masing-masing. Saudara ya. Jadi kalau kita melihat keadaan dunia ini sungguh benar-benar kacau balau saudara ya. Saudara, terlalu banyak kita melihat hal-hal yang sangat menyedihkan dalam dunia ini, di media sosial itu ya. Saudara, keadaan akhir zaman ini tambah hari tambah benar-benar menghancurkan. Ya membinasakan kita semua. Saudara bayangkan, saudara dan saya itu berada dalam dunia yang sama. Dan saudara dan saya harus beda. Memiliki perbedaan yang tidak boleh sama dengan dunia ini. Nah saudara, ya mari kita melihat hikmat dari atas. Yang pertama adalah memurnikan hati. Yakobus 3 ayat 17 pertama-tama murni. Dunia itu mengajarkan bahwa orang yang paling pintar, paling kuat, atau paling sukses, paling berpengaruh adalah orang yang berhasil. Ya. Nah dunia itu keadaan dunia. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita sesuatu yang berbeda. Ya. Jadi hikmat yang sejati itu bukan hanya terlihat dari apa yang kita ketahui. Tetapi dari bagaimana cara kita hidup. Bagaimana cara kita ini hidup di dalam dunia ini. Bukan terlihat dari apa yang kita ketahui saudara. Ya, jadi hikmat yang dari atas itu menghasilkan karakter yang serupa dengan Kristus. Ini yang harus ditekankan berkali-kali ketika saudara menjadi orang percaya. Kalau saudara menjadi orang percaya mau jadi seperti apa? Seperti dunia, seperti iblis, seperti kebanyakan orang-orang jahat, saudara. Tidak kan? Saudara, kalau saudara terpilih di dalam karena kemurahan Tuhan, saudara menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan dan saudara diselamat oleh Tuhan, tentunya Tuhan, kita punya tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Ya, sebagai orang-orang percaya, saudara kita ini harus sama seperti Tuhan Yesus yang Yesus lakukan, yang ajarkan, yang Tuhan katakan. Ya, tugas kita cuma apa? Mengcopy, meniru. Melakukan hal yang sama, saudara. Itulah hati Tuhan untuk hidup manusia. Ya, hikmat itu membangun, saudara. Tidak menghancurkan. Hikmat itu memperlengkapi. Membuat hati itu menjadi damai, mendamaikan. Ya, bukan mencerai-beraikan, bukan memecah belah, saudara. Ya. Perilaku kita di dalam dunia ini saudara, mari kita periksa. Ya, mari kita renungkan. Apakah perilaku kita ini menyusahkan orang lain, membuat orang lain menjadi terluka saudara. Akibat daripada perbuatan perkataan kita. Mari kita periksa. Semuanya memeriksa termasuk saya sendiri. Apakah hatiku itu, diriku ya, output yang aku keluarkan apakah bisa memberkati sesama atau tidak, saudara. Inilah maksud Tuhan mengajar kita. Supaya saudara bisa memberkati sesama. Di dalam keluarga, ya di dalam komunitas, di dalam pekerjaan, teman-teman kita yang lain, saudara. Nah perilaku seperti inilah yang diinginkan Tuhan. Bagaimana hidupmu bisa memperlengkapi orang lain dan menjadi berkat bagi mereka semuanya. Ya. Hikmat dari atas itu memurnikan hati. Jadi semua keputusan yang benar itu semuanya harus dimulai dari hati yang bersih, saudara. Ya, dari hati yang bersih, hati yang murni, saudara. Ya, orang yang memiliki hikmat dari Tuhan itu tidak digerakkan oleh rasa iri hati, dendam, ya, ambisi pribadi, ego kita, kesombongan kita, saudara, kepahitan, luka hati kita, saudara, kebencian kita. Ya. Nah saudara, mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah keputusan kita
itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Ya, sebelum kita bertanya apakah keputusan ini menguntungkan saya. Ya, kebanyakan orang melakukan keputusan itu adalah untuk pribadi. Ya, gak salah sih saudara ya. Tapi kan kita tidak egois. Kalau semua keputusan kita untuk kita sendiri ya wajar saja. Tapi saudara harus bagaimana setiap keputusan itu pasti mengandung resiko. Resiko apapun yang harus saudara tanggung. Ya, keputusan hidup kita ini menentukan apa yang akan terjadi, konsekuensi apa yang terjadi nanti pada yang akan datang. Kalau keputusanmu benar, ya selalu akan mendatangkan berkat, damai sejahtera dan sukacita. Tapi kalau keputusan kita itu salah, saudara, saudara ada konsekuensi. Apalagi keputusan itu dilakukan dengan tindakan yang juga akan merugikan orang lain dan dirimu sendiri pasti. Ya, saudara. Nah, saudara, mari kita memeriksa motivasi hati kita sebelum kita mengambil keputusan. Ya, jangan hanya untuk mencari yang menguntungkan diri kita sendiri, tapi bagaimana setiap keputusan itu memuliakan Tuhan dan untuk segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk kepentingan Dia. Ya, ini aplikasinya bagaimana, Pak? Ya, bagaimana setiap keputusan kita ini bisa menyukakan hati Tuhan. Contohnya sederhana aja, setiap keputusanmu itu saudara, apakah membuat orang lain jadi senang atau sedih? Pasanganmu, teman-temanmu. Setiap keputusan ini saudara, apakah orang lain bisa merasakan bahwa dia itu diberkati dengan kelakuan, tindakan dan perkataan kita saudara. Itu yang harus kita perhatikan di dalam dunia ini sudah rusak benar-benar saudara. Tindakan keputusannya hanya untuk mementingkan dirinya sendiri. Merugikan banyak orang. Saudara tahu yang saudara yang lagi viral ini saudara yang dibela oleh Pak Hotman Paris ya sampai mengumpulkan dana 2,5 M untuk bisa menolong orang yang sudah menderita. Yang wajahnya sudah babak belur rusak, tidak berbentuk saudara. Wanita asalnya cantik saudara. Ya akhirnya ketemu orang yang salah. Ya itulah keadaan dunia. Akhirnya apa? Mengalami KDRT. Mengalami apa? Kondisi-kondisi yang sangat menyakitkan dan menyedihkan. Dan sangat menjadi luka. Batin, selain batinnya juga fisiknya luka saudara. Gak ada masa depan lagi. Ya, begitu kejamnya manusia itu memperlakukan orang lain dengan cara seperti itu. Menyiksa saudara. Bisa seperti itu saudara. Ini kan kelainan jiwa. Orang disiksa itu malah dia menjadi satu kepuasan tersendiri. Itu kan sakit jiwa Bapak Ibu sekalian. Saudara tentunya di sini kan semua sehat ya jiwanya. Gak ada yang sakit kan. Jadi jangan nyusahin orang lain, jangan nyakitin sesamamu, saudara. Jangan merugikan orang lain. Ya, orang yang hatinya sehat, yang hatinya murni itu, ya saudara, hatinya yang penuh dengan hikmat Tuhan, penuh dengan hikmat Tuhan, pasti juga berasal dari Tuhan, selalu akan memberkati sesamanya, saudara, melalui perlakuan hidup kita kepada orang lain. Ya, saudara, mari kita belajar dari hal-hal yang kecil. Dulu cara hidup kita yang lama seperti itu. Tapi kita harus mengalami perubahan yang signifikan. Kita nggak bisa sama dengan cara-cara kita yang lama. Manusia lama saudara terlalu banyak yang jelek, yang buruk saudara. Manusia lama kita pasti akan saudara menjadi merugikan hidupmu sendiri dan juga merugikan orang lain. Saudara kita harus mengenakan manusia baru, menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Pakai jubah yang baru saudara. Ya, jadi mari kita memperhatikan, periksa hatimu ya. Hati kita masing-masing termasuk saya. Apakah hatimu murni ya di mana Tuhan bicara dalam hidup kita supaya apa? Hidupmu selalu melakukan memikirkan perkara-perkara yang di atas dulu ya. Hikmat Tuhan turun dalam kehidupan kita. Lalu kemudian kita lakukan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan inilah Saudara dan saya merenungkan kebenaran firman, mengajarkan kepada kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan, saudara. Ya, nah, saudara, ada seorang anak kecil ya melihat ibunya tuh selalu membersihkan kaca di rumah ya. Setiap pagi jendela kacanya dibersihin, pintu yang ada kacanya. Lalu anak ini bertanya,
Bu, kenapa ibu tuh capek-capek membersihkan kaca? Gitu. Pertanyaannya seperti itu. Kira-kira jawabannya ibunya apa, saudara? Ya, ibunya cuma tersenyum dan mengucapkan dan cuma tersenyum dan mengusap kaca itu, saudara. Tetap mengusap kaca itu. Nah, seketika juga cahaya matahari itu masuk ke dalam rumah dan menerangi seluruh ruangan. Ibunya berkata, nah, masalahnya bukan mataharinya yang kurang terang. Ya. Yang perlu dibersihkan adalah kacanya. Saudara, seringkali Tuhan itu tidak perlu mengubah keadaan kita terlebih dahulu. Tuhan itu ingin membersihkan hati kita supaya kita melihat hidup dengan hikmat Tuhan, saudara. Ya, jadi yang bersihkan tuh hatinya. Ya, tidak perlu mengubah keadaan yang kita dulu, saudara. Tapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara kita membersihkan hati kita dulu. Supaya kita punya hati yang murni, hati yang tulus, saudara. Hati yang berkenan kepada Tuhan, saudara. Nah, inilah menjadi bagian tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Biarlah hati kita dimurnikan. Ya, hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak berkenan, singkirkan. Saudara ya, kita terus belajar. Memang kita belum sempurna, tapi kita mau disempurnakan. Amin. Ya, disempurnakan, saudara. Itu harus menjadi kerinduan kita. Ya, bukan kita melakukan dengan kekuatan sendiri, saudara. Nggak bisa. Ya, kita harus minta pimpinan Tuhan, pimpinan daripada Roh Kudus sendiri setiap hari. Ya, saudara berdoa kepada Tuhan itu adalah ketika kita berdoa kepada Tuhan, minta hikmat daripada Tuhan. Minta hati kita dibentuk oleh Roh Tuhan supaya kita bisa menyukakan hati Tuhan. Saudara, itu level yang paling saudara harus perhatikan, di mana kita menjadi orang-orang percaya, nggak cuma minta berkat Tuhan saja. Nggak minta hal yang jasmani saja, saudara. Ingat firman Tuhan dari Ibu Elizabeth Philip, saudara. Ya, hal-hal yang jasmani itu mengikuti ketika hidup kita benar. Ketika hidup kita berkenan pada Tuhan, saudara. Percaya itu. Ya, kalau mungkin kita dalam kondisi yang kurang, mungkin kita bisa berdoa pada Tuhan. Enggak salah kita berdoa, saudara. Tapi mari kita periksa, kenapa bisa terjadi seperti itu, saudara. Ya, jadi saudara harus tetap punya satu fokus saja. Ya, minta bagaimana hatimu itu seperti hatinya Tuhan. Kan enggak banyak orang maunya begitu. Maunya hatinya sakarpe dewe. Kalau bisa, aku maunya sendiri, aku bisa melakukan kehendakku sendiri. Enggak peduli sama orang lain gitu. Dan kita termasuk orang-orang yang tidak mau jadi berkat bagi orang lain ya. Jadi saudara dan saya sebagai orang yang terus masuk di dalam rancangan Tuhan harus menemukan kenapa sih kita ini hidup dalam dunia ini. Nah, saudara saya ini dibentuk oleh Tuhan, diajar terus, dimuridkan menjadi murid, bukan menjadi pengikut saja, saudara. Ya, menjadi murid yang dimana kita akan serupa seperti dia, yang mengajar orang lain, yang menuntun orang lain, yang menunjukkan, membimbing, mengarahkan orang lain supaya hidup kita sama seperti yang Tuhan Yesus mau, saudara ya. Nah, yang kedua adalah hikmat dari atas itu membawa damai. Pendamai, peramah, penurut. Yakobus 3 ayat 17. Orang yang berhikmat bukan pencipta dari kerusuhan atau konflik, tapi pembawa damai. Itu juga Bapak Ibu. Ia tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Ya. Lebih suka kehilangan ego daripada kehilangan kasih. Damai bukan berarti tidak ada masalah. Tapi memilih kasih ketika kita sebenarnya punya alasan untuk marah. Ya. Interaksi sehari-hari kita ini di dalam dunia ini, kita ini bersama dengan keluarga. Ada alasan untuk marah, saudara. Tapi marah bukan menjadi satu keinginan kita untuk terus marah dan menjadi marah-marah, menjadi orang pemarah.
Orang-orang yang hidupnya pasti akan jadi reseh dan menghilangkan damai sejahtera di sekitar kita, di antara keluargamu. Saudara dan saya harus menjadi orang yang selalu membangun hubungan dengan sesama. Ya. Belajar untuk minta maaf dan mengampuni lebih dahulu. Kira-kira bisa enggak, saudara? Susah, Pak, apalagi suami. Ya, suami itu katanya kebanyakan, ya, orang-orang harus selalu benar gitu. Suami. Tapi juga istri juga begitu. Istri juga punya hal yang sama. Harus merasa benar. Gak cuma, akhirnya sama-sama merasa harus benar. Saudara, akhirnya mengabaikan yang lain kan gitu. Ya, jadi akhirnya apa? Emosi yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, dari sini tentunya saudara pasti diubahkan, tidak sama seperti dulu ya. Pasti mengalami perubahan yang signifikan. Ya, di dalam keluarga terutama. Kira-kira ada yang merasakan bahwa selalu ada kemarahan timbul dalam keluarga, kira-kira ada enggak kira-kira? Ya. Ya pasti ada ya, tetap aja ada gitu loh saudara. Marah itu pasti punya alasan gitu. Tapi kalau marah-marah itu jadi sakit jiwa benar saudara ya. Jadi marah itu ada alasan. Yesus marah di rumah Tuhan. Ya di bait Allah. Karena apa? Banyak sarang penyamun di situ orang jual beli. Jadi rumah Tuhan dijadikan bisnis. Ya, tapi di dalam rumah tangga kita, saudara, kalau marah-marah, saudara, amburadul, pecah semuanya. Ya kacau balau. Saudara akan meninggalkan rumah itu dan tercerai-berai. Saudara, ini hal yang sepele yang kadang-kadang kita mengabaikan. Tapi saudara, orang yang di dalam Tuhan pasti akan mengalami satu perubahan yang terus-menerus, saudara. Tidak akan menjadi sama seperti yang dulu. Ya, saudara, kalau dulu waktu saya bersama dengan papa saya, mama saya, saudara, ya tidak ada alasan, ya, selalu marah saja, saudara. Akibatnya ADRT, mama saya dipukulin, ya saudara, saya sampai sedih sekali, termasuk saya, ya. Tapi saya memperlakukan keluarga saya, anak-anak saya tidak melakukannya sama seperti saya diperlakukan oleh orang tua saya. Saya harus bisa memberikan teladan, memberikan satu pengertian dari hikmat Tuhan yang menuntun saya untuk saya tidak sama seperti keadaan orang tua saya. Saya bersyukur karena saya melewati masa fase seperti itu dengan keluarga seperti itu, saudara. Ya, kalau kita menjadi orang-orang yang zaman sekarang ini masih seperti itu, saya perlu dipertanyakan apakah sih kehidupanmu sudah berubah sebagai orang percaya? Kan tidak lagi. Kalau dulu orang tua kita di zaman masa penjajahan Belanda, Jepang itu kan tidak ada punya kesempatan untuk belajar yang teredukasi dengan baik. Saudara, saya memiliki satu kesempatan belajar, memiliki edukasi yang baik untuk bisa kita terus belajar bagaimana mengajar anak kita, bagaimana kita menjadi keluarga yang terus memimpin sebagai imam di dalam keluarga, saudara ya. Saudara harus terus akan upgrade diri kita sendiri yang tidak sama seperti dulu ya. Saudara, ada dua kakak beradik ya, yang dimana mereka itu tidak saling bicara selama bertahun-tahun, saudara. Tahu nggak kenapa? Karena persoalan harta warisan. Ada ya seperti itu ya. Di zaman sekarang, di antara keluargamu pasti ada ya. Adik kandung, kakak kandung, bertengkar, berkelahi, nggak saling sapa, gara-gara rebutan warisan. Kalau warisannya banyak seperti itu. Resikonya kalau warisannya banyak ya. Karena orang kaya ya. Pasti akan rebutan. Harta ini menjadi persoalan yang sangat signifikan untuk apa? Diperebutkan. Karena apa? Manusia itu serakah, saudara. Ya, manusia yang tidak mengenal kemurahan hati, yang tidak pernah bisa mengalami pemulihan dari Tuhan, pasti kehidupannya berbeda. Pasti akan memusuhi saudara kandungnya sendiri gara-gara warisan. Iri hati, benci, ya. Karena apa? Bagianku kurang banyak. Kenapa sih itu lebih banyak daripada bagian saya? Ya, itu ada kakak beradik, saudara, tidak saling bicara gara-gara persoalan warisan. Ya, ketika kakaknya itu mendengar adiknya itu sakit ya, sakit keras. Lalu kakaknya datang ke rumah sakit.
tidak membawa berkas atau tuntutan atau dokumen ya ataupun surat wasiat ya. Dia hanya menggenggam tangan adiknya. Lalu air matanya mengalir. Tidak banyak kata yang terucap, saudara. Nah, di dalam keheningan itu, luka yang bertahun-tahun itu mulai dipulihkan, saudara. Seringkali, saudara, damai itu lahir bukan karena semua persoalan itu selesai. Tapi karena ada seseorang yang memilih apa? Mengasihi lebih dahulu. Jatuhlah belas kasihan kakaknya kepada adiknya. Ketika adiknya sudah gak berdaya, sakit keras. Dia cuma pegang tangan adiknya. Mulai dia hatinya tersentuh. Hatinya dijamah Tuhan. Ya. Sini ada yang berkelahi gara-gara warisan. Ya. Saya belajar untuk tidak melakukan hal itu, saudara, karena saya nggak punya warisan. Ya, warisan saya itu dari Tuhan sendiri. Warisan yang kekal, saudara. Warisan dunia ini hanya sementara yang kita nikmati di dunia ini yang bisa menimbulkan banyak persoalan, perkara-perkara itu, saudara. Ya, nah termasuk istri saya. Istri saya ini termasuk nerimo ya, saudara. Ya, dikasih oke, nggak dikasih nggak apa-apa, tidak perlu diperibetkan, saudara. Tidak menuntut kakaknya maupun adiknya. Nggak apa-apa, dunia ini sementara, nggak ada yang perlu dibawa. Jadi saudara bersyukur karena apa? Kita bisa memahami, gitu ya. Jadi kita nggak perlu ribut gara-gara persoalan harta dunia yang membuat kita jadi hubungan satu saudara itu menjadi renggang. Kalau sudah berkelahi gitu, saudara kira-kira merasa happy nggak? Merasa wah saya happy, saya udah menyakiti saudara saya sendiri. Apakah bisa happy orang yang seperti itu? Itu orang yang belum bertobat dan masih sakit, saudara. Jiwanya masih sakit, belum sembuh, ya saudara. Nah, mari saudara kita belajar ya. Untuk supaya kita menjadi orang yang penuh dengan damai, yang ya. Yakobus 3 ayat 17 ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah hikmat dari atas itu menghasilkan buah kehidupan. Ya. Penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Hikmat dari Tuhan itu tidak berhenti pada pengetahuan. Ya, terlihat dari apa? Belas kasihan, kemurahan hati, integritas, ya, dan kehidupan yang menjadi berkat bagi orang lain. Orang yang berhikmat itu meninggalkan jejak kasih dimanapun kita berada. Orang yang berhikmat itu. Ayat yang ke-18 mengatakan bahwa buah kebenaran ditaburkan dalam damai. Setiap tindakan kasih yang kita kerjakan, yang kita tabur hari ini, itu akan menjadi panen berkat di kemudian hari. Perhatikan apa yang kita tabur akan kita tuai. Perbuatan apa yang kita tabur pada hari ini, saudara, kita akan menuainya. Ya. Jadi, saudara dan saya harus menjadi saluran kasih Tuhan yang mengalir setiap hari untuk bisa dirasakan kepada semua orang. Ya. Biar hidup kita nggak cuma dikenal karena kepandaian kita, keahlian kita, tapi karena buah yang dihasilkan. Amin, saudara. Hidup kita dikenal dari buah yang kita hasilkan. Yang bisa dinikmati, dirasakan banyak orang, saudara. Mari saudara kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam keluarga kita. Apakah kehidupan kita ini bisa dirasakan buah yang kita hasilkan. Di antara keluarga kita. Di antara teman-teman kita. Kolega kita, saudara. Buah apa yang bisa saudara dinikmati oleh mereka. Dan hidup kita menjadi saluran kasih Tuhan kepada mereka, saudara. Ya. Ada seorang guru sekolah dasar yang dia mengajar dengan tekun, mengajar dengan penuh kasih, sekalipun gajinya kecil, saudara. Di sini ada guru. Tentunya semua daripada kita ini adalah guru sesungguhnya. Orang yang dewasa, orang yang sudah belajar.
Tentunya kita kan mengajar online itu disebutkan guru sebetulnya. Tapi ini guru yang spesial, dia mengajar di sekolah. Guru sekolah dasar. Gajinya kecil. Bertahun-tahun kemudian ada seorang dokter yang sukses menemui guru itu. Lalu dokter ini bilang dengan mata berkaca-kaca, yang berkata gini, Bu Guru, kalau dulu ibu itu tidak percaya kepada saya ketika semua orang itu menganggap saya itu anak yang nakal. Mungkin hari ini saya tidak akan menjadi seperti sekarang. Guru itu memang tidak pernah kaya, mungkin ya menurut ilustrasi ini. Tetapi saudara, hikmat, kasih, kesabaran, ketekunan, tanggung jawab yang disampaikan, yang diimpartasikan kepada murid-muridnya, itu mengubah kehidupan, mengubah satu kehidupan ya, yang dampaknya terus mengalir kepada banyak orang. Maka dari itu saudara, guru itu harus dihormati. Guru kita yang sejati adalah Yesus sendiri. Saudara dan saya menjadi murid dan juga kita akan menjadi guru yang bisa mengajar orang lain, menuntun orang lain, mengarahkan orang lain untuk menjadi benar, saudara. Ini guru sekolah dasar, ya, di mana dampaknya adalah sangat terasa ketika orang itu sudah dewasa, lalu kemudian orang itu menjadi sukses. Itu secara jasmani. Saudara, apa yang saudara kita tabur? Ya, sebagai orang tua, sebagai teladan. Bagaimana kita mengajar anak-anak kita, tanggung jawab kita. Menjadi anak-anak yang benar. Anak-anak yang hidupnya takut akan Tuhan. Yang tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, saudara. Tanggung jawab kita, semuanya, gak terkecuali. Gak cuma pria, tapi juga wanita, sama. Ya, mengajar, tanggung jawab kita punya tanggung jawab untuk bisa mengarahkan orang menjadi orang yang benar. Saudara. Ya, saudara, sekali lagi firman Tuhan mengajar kepada kita. Hikmat dari atas itu menghasilkan buah kehidupan. Ya, kita baca sekali lagi firman Tuhan yang ada di dalam Yakobus 3 ayat 17 sampai 18 ya. Tetapi hikmat yang datang dari atas itu adalah pertama-tama apa? Murni hatinya Tuhan. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran itu ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai, saudara. Nah, inilah firman Tuhan untuk kita semua yang harus kita perhatikan, saudara. Ya. Jadi hikmat yang dari atas itu, saudara, bukan diukur dari seberapa banyak yang kita tahu, tetapi dari seberapa besar hidup kita ini mencerminkan, mengaplikasikan pikiran dan perasaan Tuhan itu di dalam kehidupan sehari-hari di dunia ini, saudara. Mencerminkan apa yang Yesus ajarkan kepada kita semua. Ya. Saudara dan saya hari ini Tuhan mengundang kita untuk apa, saudara? Memiliki hati yang murni. Bukan hati yang dipenuhi dengan kepentingan diri kita sendiri. Ya. Hati yang murni ini minta kepada Tuhan. Bukan minta kepada saya. Bukan cuma minta berkat jasmani saja, saudara. Minta hati yang berkenan kepada Tuhan. Itu menjadi doa saudara setiap hari, setiap saat, saudara. Ya, karena saudara kita ini di dunia ini, kalau cuma minta berkat saja, saudara itu egois. Enggak, ubahnya saudara itu datang ke paranormal. Ya, cuma minta kekayaan jasmani, selamat, saudara, minta jodoh, ya enggak salah juga, saudara. Ya, minta tentang apa, kekayaan, materi, harta duniawi, untuk apa gitu, saudara. Kalau saudara enggak tahu bagaimana cara mengelola, juga jadi rusak hidup kita. Dan binasa kita, saudara, hancur, saudara. Ya, yang perlu saudara minta kepada Tuhan itu adalah hikmat. Ya. Hati yang murni, saudara. Bukan hal yang jasmani saja. Jadi minta apa lagi, saudara? Supaya kita memiliki hidup yang membawa damai, bukan perpecahan. Setuju enggak? Ya,
Dunia ini sudah kacau balau, saudara. Jangan ditambahin dengan perbuatan kita yang mengacau, kan lebih kacau lagi, saudara. Ya, jadi saudara dan saya itu minta supaya kita memiliki hati yang membawa damai. Jadi yang suka berkelahi, bertengkar dalam kehidupan keluarga, bertobat kau. Ya, di sini ada yang berkelahi, jarang Mbak, tapi masih ada. Ya. Kalau berkelahi cuma hanya mulut saja, ya cekcok. Tapi jangan sampai KDRT loh Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau sampai mengalami KDRT ngomong sama saya, Pak saya di KDRT Pak. Ya. Nah, kehidupan yang menghasilkan buah bukan hanya pengetahuan saja. Ya. Apakah orang-orang lain itu bisa melihat? Ya, kita aplikasikan, ya refleksi pada diri kita sendiri. Apakah ada orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, teman-teman kita, ya melihat hikmat Tuhan melalui perkataan kita, sikap, kelakuan, tindakan, dan keputusan hidup kita. Apakah saudara, mari kita bisa periksa hati kita. Apakah orang lain bisa melihat hikmat Tuhan yang bisa kita hasilkan melalui apa? Perkataan, sikap kita, tindakan kita, kelakuan kita, perbuatan kita, kehidupan kita, saudara, dan keputusan kita. Kira-kira, saudara, bisa nggak orang lain melihat itu? Dan inilah ukurannya. Kalau orang bisa melihat hidupmu memberkati, hidupmu tidak merugikan sesama, bersyukur. Ya, mulai dari kita belajar terus untuk bisa selalu menjadi berkat bagi sesama. Ya, yang terakhir, hikmat dari atas itu selalu menghasilkan karakter yang serupa dengan Kristus dan buah yang menghasilkan atau membawa damai, kebenaran dan kehidupan bagi sesama. Ya, jadi sekali lagi, hikmat yang dari atas itu menurut kitab Yakobus 3:17 adalah kemampuan yang Tuhan berikan untuk kita melihat, berpikir, berbicara, bertindak menurut kehendak Tuhan. Hikmat ini menghasilkan karakter yang murni, membawa damai, lemah lembut, rendah hati, belas kasihan, menghasilkan perbuatan baik, adil bagi semua orang, dan tulus. Hikmat yang sejati tidak hanya memenuhi pikiran kita tok, tapi juga mengubah hatimu, hatiku, dan tercermin di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, mari kita renungkan kebenaran ini. Karena inilah hati Tuhan untuk kita angkat, kita renungkan bersama, saudara. Ya, kita bersyukur hari ini kalau Tuhan mengajar hal yang sederhana. Karena kita harus minta selalu hikmat daripada Tuhan setiap saat. Ya, untuk bisa mengelola kondisi kita, keadaan kita, mengelola suasana hati kita, mengelola semuanya, semua aspek kehidupan kita. Ya, tanpa hikmat Tuhan kita nggak berdaya, kita nggak bisa melakukannya dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Kita akan melakukannya dengan cara kita sendiri yang tidak benar. Ya, minta pada Tuhan selalu hikmat yang dari atas. Perkara-perkara yang di atas, bukan cuma perkara-perkara yang di bumi. Perkara-perkara yang murni, yang tulus, yang berkenan kepada Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih buat hari ini. Tuhan mengajar kami untuk kami terus memiliki hikmat yang sejati, hikmat yang murni. Hikmat yang dari atas. Tuhan, inilah permohonan kami Tuhan kepadamu. Tuhan, kau membentuk hidup kami, hati kami Tuhan. Supaya kami memiliki hati yang sama seperti hatimu. Tuhan, biarlah hidup kami terus Tuhan melakukan hal-hal yang benar, yang baik, yang menyukakan hatimu. Dan juga menjadi berkat bagi sesama kami. Itulah kerinduan hatimu Tuhan. Kami tahu keadaan dunia sekitar kami menjadi gelap, menjadi kacau, menjadi jahat dan menuju pada kebinasaan. Kami tidak mau ikut arus dunia. Tapi kami mau melakukan apa yang Tuhan ingin kerjakan. Yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan, kami lakukan dalam dunia ini.
Ajar kami terus Tuhan untuk kami mengerti isi hati-Mu, pikiran dan perasaan-Mu Tuhan. Kau yang membentuk hidup kami setiap hari. Hati kami terus mau diperbaharui, kami mau dibentuk. Seperti apa yang Kau mau. Inilah kerinduan hati kami kepadamu Tuhan. Memberkati seluruh jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Supaya kami boleh menjadi jemaat yang terus berkenan kepada Tuhan. Gereja Tuhan terus menanti-nantikan kehendak Tuhan. Sampai pada kesudahannya kami boleh berjumpa dengan Tuhan di dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami. Kami terus mau belajar. Kadang kami gak mampu, kadang kami jatuh, kadang kami tidak sempurna Tuhan. Tapi kami mau terus berkeputusan untuk kami terus bangkit. Dan kami tidak akan berdiam diri, kami terus melakukan apa yang Tuhan mau ingin kami kerjakan. Melalui setiap perenungan firman yang mengajar kami setiap waktu, setiap saat dalam kehidupan ini. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Untuk menjadi gereja yang dewasa. Gereja terus bertumbuh di dalam kebenaran. Berakar kuat di dalam Kristus. Dan menghasilkan buah-buah kebenaran. Buah-buah yang dapat dinikmati. Menyukakan hati Tuhan. Menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Kita berdiri bersama-sama. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membantuku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu
mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus Kau terindah, Yesus Kau terindah, Yesus Kau terindah. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih atas kebaikan kemurahan dalam kehidupan kami. Tuhan memelihara kami dengan sempurna. Tuhan menolong kami, sudah memberkati kami, dan akan melindungi kami setiap keluarga, pribadi, dimanapun kami berada. Kami aman bersama-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkati Engkau di kota, diberkati Engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu, diberkati pakulmu dan tempat adonanmu, diberkati Engkau pada waktu masuk, diberkati pada waktu keluar. Dan juga Tuhan memerintahkan berkat atasmu di dalam lubungmu, dalam segala usahamu. Tuhan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan Tuhan menetapkan engkau menjadi umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang mengalir kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari setiap jemaat Tuhan kita mengangkat tangan bersama-sama. Kita pulang dengan membawa berkat, yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi, kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua saudara.